Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Kali ini materi yang akan Ibu jelaskan adalah menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Nah, ini adalah subbab kedua dari bab pola bilangan. Nah, menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek ini tujuannya adalah kita diminta membentuk persamaan yang berlaku untuk semua urutan angka. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Ibu ambil contoh 1.13. Di 1.13 ini kalian bisa melihat ada pola ke-1, pola kedua, pola ketiga, pola keempat. Pola pertama ada bola warna biru, ada bola warna merah. Pola kedua juga sama, pola ketiga sama, pola keempat sama. Di mana kesamaan dari pola 1, 2, 3, 4 ini, yang warna biru dengan warna merah itu dipisahkan oleh diagonal. Nah, seperti ini. Ini contohnya. Nah, tujuan kita menentukan persamaan dari konfigurasi ini, tujuannya supaya kita tahu nih, ini adalah pola pertama, pola kedua, pola ketiga, pola keempat. Bila diminta menunjukkan pola kelima, kita masih bisa menghitung manual. Pola keenam hitung manual juga boleh. Tapi ketika soal sudah menanyakan berapakah pola atau susunan ke-1000 dari konfigurasi ini, nah, maka apakah kita akan menghitung manual juga? Tentu saja tidak. Untuk itu, hari ini tujuan dari belajarnya adalah menentukan persamaannya supaya ketika diminta pola keberapapun kita mudah untuk menentukan polanya. Nah, modal awal kalian untuk materi ini adalah Ibu perkenalkan istilah yang akan kita pakai. Istilah pertama yang akan kita pakai adalah N. Nah, N ini dari number atau nomor. Nah, biasanya merujuk pada angka atau bilangan tertentu yang bulat positif. Ini adalah N. Lalu istilah kedua ada UN. U-nya besar, N-nya kecil di bawah. Nah, ini kalau dalam bahasa Inggris, U itu artinya unit, N ini artinya number. Atau bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, unit itu adalah suku. Berarti UN artinya adalah suku ke N. Suku ke N ini dipakai untuk menunjukkan suku keberapa yang diminta oleh soal. Nah, ketika di sini ada pola ke-1, maka kita menyebutnya sebagai U1. Di susunan gambar yang kedua, ini adalah pola kedua, maka kita menyebutnya sebagai U2. Pola ketiga U3 dan seterusnya. Kalau soal diminta di situ pola ke-1000, maka kita menyebutnya U1000. Selain UN, ada lagi istilah SN. S-nya ini dari kata sum atau jumlah. SN ini berarti jumlah N suku pertama. Nah, bila Ibu menyebutkan di sini adalah S3, maka artinya adalah jumlah 3 suku pertama. S3 ini asalnya dari suku pertamanya berapa, ditambah dengan suku keduanya berapa, ditambah dengan suku ketiga berapa, dan seterusnya. Berarti SN ini terserah yang diminta soal. Nah, jadi contohnya misalkan sekarang yang diminta adalah S100, maka yang dicari adalah suku pertama, ditambah suku kedua, ditambah suku ketiga, suku keempat, sampai dengan suku atau U ke-100. Ini adalah istilah SN. Nah, untuk menentukan persamaan yang pertama, Ibu akan menggunakan contoh yang sederhana dari contoh 1.14. Perhatikan konfigurasi atau susunan pola-pola gambar di halaman 26 ini. Ini pola pertama, ini pola kedua, ini pola ketiga, pola keempat. Nah, meskipun kalian tidak memperhatikan pola ini nanti terbentuknya bagaimana, ini sebetulnya gampang menentukan. Ini adalah pola bilangan ganjil. Kok tahu, Bu? Iya. Coba dilihat pola pertama ini isinya adalah 1 bola. Pola kedua isinya 3 bola. Pola ketiga isinya 5 bola. Pola keempat pasti ya lanjutannya 1, 3, 5 pasti 7. Nah, coba dilihat. Ke atas ini 3, pojok 1, ke kiri juga 3. Ada 7. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan persamaannya? Menentukan persamaannya itu dilihat dari pola yang terbentuk. Nah, pola yang terbentuknya bagaimana? Pola yang terbentuk adalah, coba perhatikan nih.
Seandainya pola kedua itu bentuknya tidak seperti ini, anggap sebagai pola persegi panjang atau persegi, maka di sini akan ada satu lagi gitu kan ya. Nah, lalu yang sebelah sini juga sama, akan ada kumpulan bola-bola lain. Namun yang ini tidak dihitung. Nah, pola keempat juga sama. Hanya saja yang kita hitung adalah bola-bola yang berwarna biru ini saja, yang ada di pojokan paling bawah dan paling kanan. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan polanya? Pola ke-1 isinya satu bola. Nah, pola kedua ini sudah mulai ada bentuknya nih. 2 menyamping, 2 ke atas. Berarti seharusnya di sini ada 2 kali 2. Kemudian di pola ketiga, 3 menyamping, 3 ke atas. Berarti ada 2 kali 3. Kenapa 2 kali 3, Bu? Karena 3-nya itu menyamping dan juga ke atas. Nah, lalu pola keempat juga sama, 4 menyamping, 4 ke atas. Berarti 2 kali 4. Nah, tapi kenyataannya bola yang terhitung di sini ini hanya ada 3, bukan 2 kali 2. Yang ini hanya ada 5, bukan 2 kali 3. Yang di sini juga adanya cuma 7, bukan 8. 8 dari 2 kali 4. Nah, lalu bagaimana? Apa yang menjadi keanehan sini? Nah, bola yang di pojok ini kita hitung 2 kali. Nih, padahal dia ikut yang menyamping juga ikut ke atas juga. Nah, berarti ini yang kita kurangkan. Dikurangi berapa? Nah, yang di pojokan ini bolanya ada berapa? Ada 1. Berarti semuanya dikurangi 1 supaya sesuai dengan jumlah bola yang ada di susunan gambar atau di konfigurasinya. 2 kali 2 4, 4 dikurang 1 3, sesuai. 2 kali 3 dikurang 1, 6 dikurang 1 hasilnya 5, cocok. Yang ini 8 dikurang 1 hasilnya juga 7. Ini ada di pola keempat. Nah, lalu silahkan dilihat yang berubah dari pola-pola yang Ibu hitung di atas. Ini 2 kali 2 kurang 1, 2 kali 3 kurang 1, 2 kali 4 kurang 1. Semuanya dikali 2 kurang 1, dikali 2 kurangi 1, dikali 2 kurangi 1. Yang berubah adalah angka yang nomor 2 nih. Di angka 2, 3, dan 4. Nah, ini ternyata sesuai dengan polanya. Pola kedua di sini angkanya 2, pola ketiga di sini angkanya juga 3, pola keempat di sini angkanya juga 4. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan pola ke-1 nih. Kalau pola ke-1 berarti angka keduanya nanti juga harus 1. Kita coba 2 kali 1 dikurang 1. 2 kali 1 hasilnya 2 dikurang 1. Berarti bolanya hanya ada 1, cocok gitu ya. Jadi yang tidak boleh berubah, yang menjadi pola itu adalah harus dikalikan 2 lalu dikurang 1. Sementara angkanya yang ada di sini ini ikuti pola keberapa yang diinginkan. Ketika dia pola ke-1 di sini 1. Ketika pola kedua di sini juga 2. Berarti kalau pola ke-100 bagaimana? Nah, pola ke-100 itu berarti U100 ya. U100 berarti 2. Nah, dikali berapa? Dikali sesuai dengan polanya. Polanya adalah 100. 2 kali 100 dikurang 1. 2 kali 100, 200, 200 dikurangi 1 adalah 199. Nah, Bu, persamaannya terus bagaimana, Bu? Nah, kita bentuk persamaannya sekarang. Kita pakai istilah N. N itu berarti angkanya, nomornya, urutannya. Nah, U100 2 kali 100 dikurang 1. Nah, 100-nya tadi apa? Suku ke 100. Berarti kita ganti saja menjadi suku ke N dari 2 kali N dikurang 1. 2 kali N ini 2N dikurang 1. Artinya, nah, kalau ingin mencari suku ke berapa, berarti sama saja dengan mengalikan 2 sukunya lalu dikurangkan dengan 1. Ini adalah contoh yang pertama. Kita kembali ke contoh 1.13. Nah, pola ke-1 ini disebut U1 ya. Pola kedua kita sebut sebagai U2. Pola ketiga sebagai U3. Pola keempat sebagai U4. Nah, ini kita lihat sekarang. Nah, kalau kita hitung keseluruhan bolanya, berarti pola ke-1 ini dari 1 kali 2. 1 kali 2 itu dari mana, Bu? Nah, menyamping 1 ke atas ke bawah 2. 1 kali 2. Nah,
Kemudian pola kedua, 2 kali 3 dari mana? 2 menyamping, 3 ke atas. 2 kali 3. Pola ketiga, ini pasti 3 kali 4. 3 menyamping, 4 ke atas. Pola keempat, 4 kali 5. Nah, pertanyaannya, kita diminta mencari salah satu warna saja, yang biru saja atau yang merah saja, berarti separuhnya. Nah, karena separuhnya ya gampang, berarti kalikan saja dengan setengah dari pola-pola yang tadi. Nih, 1 kali 2-nya dikalikan setengah, 2 kali 3-nya dikalikan setengah, 3 kali 4 dikali setengah, dan seterusnya. Sekarang kita bentuk persamaannya. Nah, ketika dia U1 di sini 1 kali 2. Ketika U2, 2 di sini 2 kali 3. Ketika U3, 3 kali 4. Nah, berarti kalau mau mencari U100, nah, berarti pasti nanti dari 100 kali 101. Nah, kalau cuma mencari salah satu warna saja, berarti kalikan setengahnya. Hal ini pasti juga berlaku untuk suku ke N nih. Nah, maka kita bisa menyimpulkan, kalau untuk suku ke N ini, berarti bagaimana, Bu? Ya, N ditambah, mohon maaf, dikalikan dengan N tambah 1. Lalu dikalikan dengan setengah. Nah, maksudnya bagaimana, Bu? N itu berarti sukunya yang kita bicarakan. N plus 1 berarti suku setelah yang kita bicarakan ini. Contohnya sekarang U100. 100 kan? Nah, di sini 100 yang kita bicarakan. Setelah 100 berapa? 101. Kalau dalam bahasa persamaan, berarti setelah N itu adalah N ditambah 1. Nah, inilah rumus atau persamaan dari contoh 1.13. Satu lagi contoh Ibu ambil dari Ayo Kita Berlatih 1.5 halaman 30. Nah, ini adalah konfigurasi atau susunan gambar-gambarnya ya. Di sini ada 1 bola, ini ada 5 bola, kemudian di sini ada 9, dan seterusnya. Silahkan dihitung sendiri. Kita cari pola atau kesamaan peraturan dari satu gambar ke gambar yang lain. Nah, ini yang pertama, yang jelas di setiap gambar-gambar ini ada bola yang ada di pusat atau di tengah-tengah. Di pola ke-1 atau U1-nya, ini adalah bolanya cuma satu aja. Di suku kedua atau pola kedua, yang di tengah itu adalah yang ini. Di suku ketiga, ini yang tengah. Di suku keempat, ini adalah yang tengah. Nah, sekarang kita bisa bentuk yang samping-sampingnya. Suku ke-1 samping-sampingnya nggak ada. Suku kedua samping-sampingnya ada 4. Nah, jadi ketika suku kedua di sininya ada 4. Suku ketiga, nah, selain 4 yang pertama, ada lagi 4 yang berikutnya yang Ibu centang. Nah, berarti 4-nya ada berapa kali? 2 kali. Nah, ketika di suku keempat, nih, selain ada 1, 2, 3, 4 yang pertama, ada 4 yang berikutnya, lalu ada lagi 4 yang lain. Nah, atau 4 kali 3. Nah, ini sudah cukup nih kalau mau dibentuk nih. Nah, sekarang bagaimana? Yang jelas kita punya 1 sebagai pusatnya. Berarti di sini adalah 1. Nanti ditambahkan dengan konfigurasinya. Di sini juga sama. Ini sudah ada 4. Berarti nanti pasti ditambah 1. Ini juga ditambah dengan 1. Ini juga sama ditambah dengan 1. Nah, seperti ini cara membentuknya. Nah, berarti ketika suku pertama ini, nah, kalau yang ini 4-nya dikalikan 1. Kalau yang ini 4-nya kali 2, ini 4-nya kali 3. Coba perhatikan, ketika sukunya suku kedua dikalikannya dengan 1, ketika suku ketiga dikalikannya dengan 2, suku keempat dikalikannya dengan 3. Ternyata turun 1. Nah, berarti di sini boleh dong 4 dikalikannya dengan 0. Berarti pergerakannya seperti itu. Nah, sekarang kalau untuk suku ke-100 berarti bagaimana, Bu? Nah, ini contohnya ya. Berarti pasti nanti ada 1 ditambah 4 kali. Nah, ini tadi turun. Suku kedua dikalikannya dengan 1, suku ketiga dikalikannya dengan 2, suku ke-100 dikalikannya dengan 99. Ini yang berubah. Ini yang bisa kita bentuk menjadi UN. Nah, ini 100, ini suku sebelum 100. Berarti kalau ini N, nah, suku sebelum N itu berapa? N dikurang 1. Ini adalah persamaan dari konfigurasi yang kita bicarakan baru saja. Bisa Ibu sampaikan untuk pembelajaran kali ini.
Ibu sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.